pagi para pendengar setia RRI ND di mana saja berada. Salam sehat. Salam sehat Selamat juga hari Pak Minggu. Ishak. Selamat hari Minggu. Sudah ke gereja atau belum nih Pak Ishak? Ya, siap-siap mau ke Oh lagi gereja. siap-siap. Ibu Oke, Karena. sebelumnya wawancara dulu ya. Baik. Pak Oh Ishak, iya. nah ini terkait dengan Ya. dampak bibit siklon tropis ya terhadap moda transportasi di NTT. Kita tahu beberapa waktu terakhir ini beberapa penerbangan juga sempat terganggu. Nah sejauh ini seperti apa perkembangannya Pak Ishak? Baik Ibu Caroline dan juga para pendengar setia RRI ND di mana saja Anda berada. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa NTT memasuki awal-awal tahun 2022 atau biasanya di Januari sampai dengan Februari. Itu memang kalau kita bicara tentang kondisi cuaca, iklim, suhu, itu terus terang sangat berpengaruh besar terhadap kegiatan-kegiatan transportasi, khususnya transportasi di laut maupun udara. Kita ketahui, ya itu ya kita tahu ya, untuk urusan transportasi laut dan udara itu memang sangat bergantung kepada cuaca. Sesungguhnya memang ada 4 faktor sebetulnya yang mempengaruhi, antara lain tadi cuaca, faktor teknis, faktor airline-nya ataupun kapalnya, dan juga faktor-faktor lainnya. Nah saat ini kita tahu sedang berkembang suatu siklon tropis yang dikenal sebagai siklon Anika. Nah yang saat ini sedang bergerak itu sesuai dengan peringatan yang diberikan oleh BMKG kepada seluruh masyarakat. Dan saya kira memang peringatan BMKG ini sangat berguna bagi dunia penerbangan maupun kapal di transportasi laut. Saya kira ini yang mempengaruhi Bu Caroline. Oke, sejauh ini bagaimana koordinasi dengan pihak penerbangan bandara misalnya, termasuk juga untuk moda transportasi laut seperti apa nih Pak Ishak? Apakah ada hal yang perlu diwaspadai? Mungkin apakah ini harus sampai pada pembatalan atau pembatasan penerbangan semacam itu Pak Ishak? Ya, jadi sebagaimana yang saya sampaikan ya, jadi itu tadi sesuai Peraturan Menteri Perhubungan nomor 89 tahun 2015 tentang penundaan ataupun yang disebut delay untuk pesawat ataupun transportasi laut itu yang tadi disebabkan oleh faktor-faktor yang tadi ya. Kalau kita bicara penerbangan, aktivitas penerbangan itu kan sangat berkaitan erat dengan kondisi cuaca dan iklim. Hal ini terutama bertujuan untuk pada keselamatan penerbangan ya. Jadi kita bersyukur karena memang kita memiliki BMKG yang senantiasa memberikan informasi khusus kalau untuk penerbangan, informasi yang berkaitan dengan kecepatan angin, jarak pandang, cuaca, awan dan suhu ya. Dan kalau kita perhatikan misalnya disampaikan bahwa berita beberapa hari terakhir beberapa pesawat terpaksa gagal terbang ataupun gagal landing ya, itu saya kira karena memang dipengaruhi oleh tadi faktor-faktor yang saya sebutkan ya, terutama pada kecepatan angin dan jarak pandang. Kita ketahui bahwa manakala kalau hujan deras apalagi disertai badai itu sering mempengaruhi kecepatan angin dan juga jarak pandang, dan ini tentu berpengaruh sekali khususnya pada penerbangan. Sebagaimana kita ketahui sesuai dengan Kementerian Perhubungan nomor 18 tahun 2010 tentang jarak pandang, itu disebutkan bahwa jarak pandang aman itu minimal 5 km ya. Nah, minimal 5 km. Nah, kalau kita 5 km, kita di NTT umumnya kita menggunakan pesawat jenis ATR 72 dengan kurang lebih rata-rata panjang landasan kita di NTT umumnya itu berkisar 1.600 ya. Nah, kalau seperti itu maka jarak pandang standar minimalnya itu 1.500.
Namun kadang-kadang juga para pilot kita dibantu dengan kecanggihan teknologi yang dimiliki pesawat maupun yang dimiliki tower ATC kita, itu dengan jarak pandang 800 meter pun bisa mereka untuk melakukan pendaratan. Oke. Nah, jadi beberapa peristiwa yang mungkin kita alami ya. Di waktu belakangan ini, saya kira itu disebabkan oleh faktor-faktor tadi, dan saya kira kita mestinya bersyukur karena memang ini kondisi umumnya cuaca kita di NTT memang lagi seperti itu. Demikian halnya juga di laut, beberapa penyeberangan feri ataupun kapal laut itu terpaksa ditunda, bahkan kemudian dibatalkan karena memang menurut BMKG pernyataan yang diberikan itu tinggi gelombang dan kecepatan angin sudah melampaui dari standar yang diberikan. Contoh untuk kapal feri itu dia punya dia tidak boleh melampaui dari kecepatan angin yang melebihi dari 21 knots maupun tinggi gelombang yang melebihi dari 2,5 meter. Nah, ini hal-hal seperti begini seringkali memang sudah diinformasikan oleh BMKG kepada para operator dan juga kepada para sah bandar, sehingga dengan informasi itu para sah bandar itu sudah tidak mungkin memberikan izin berlayar lagi kepada kapal-kapal penyeberangan maupun kapal laut, kecuali memang ada jenis-jenis kapal tertentu, misalnya kapal kargo ataupun kapal pesiar, kapal penumpang yang memang tonasenya besar, memang dia sesuai dengan kemampuannya. Nah, dia bisa melampaui dari misalnya kecepatan angin sampai dengan 30 knots maupun ketinggian sampai dengan 4 meter. Baik. Ketinggian gelombang itu seperti itu. Bu Jadi sejauh ini antara regulator dan operator juga tetap tadi ya seperti Anda katakan melakukan peningkatan kewaspadaan, kesiapan termasuk kesiapsiagaan begitu ya Pak Ishak. Benar. Jadi BMKG baik yang di udara ya maupun stasiun kemaritiman di pelabuhan Tenau ataupun pelabuhan lainnya sering memberikan informasi terkait cuaca dan iklim kepada para operator kapal maupun para sah bandar. Nah, ini maksudnya untuk saling mengingatkan waspada, sehingga karena tujuan utama adalah keselamatan daripada penumpang kita. Oke, Pak Ishak, sejauh ini adakah wilayah yang mendapat perhatian khusus begitu, punya porsi khusus terkait dengan dampak siklon tropis ini, Pak Ishak? Ya, memang hampir semua daerah itu terdampak, terutama yang berkaitan dengan transport ya, transportasi. Misalnya kita sebut kita di NTT umumnya lebih mengandalkan kapal-kapal penyeberangan. Jadi katakanlah ke Rote ya, menyeberang ke Rote, ke Sabu itu kan sangat terganggu. Nah, kita tahu Rote maupun Sabu itu sangat mengandalkan barang-barang komoditi, kebutuhan bahan-bahan pokok, kebutuhan masyarakat itu datangnya dari Kota Kupang, dan ini memang sangat berpengaruh kepada masyarakat kita yang ada di Rote maupun Sabu, dan tentu saja ini berdampak kepada kenaikan komoditas, harga-harga barang di sana, dan tentu kita berharap kondisi cuaca ini bisa segera teratasi. Ya, badai Anika ini ya tidak kita harapkan sebagaimana badai Seroja itu sudah itu ya, tentunya kita berharap tidak seperti itu ya, Bu Caroline. Oke, baik Pak Ishak, terima kasih Pak Ishak ya. Yang penting ini koordinasi dengan BMKG terus dilakukan supaya kita tetap tahu ya bagaimana update informasi terkininya seperti apa. Baik Pak Ishak, terima kasih untuk informasi Anda. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, selamat minggu Pak Ishak. Terima kasih juga, salam semuanya. Pak Ishak Nuka, pendengar, Kepala Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Timur yang sudah menginformasikan ini terkait dengan peningkatan kewaspadaan, kesiapan termasuk kesiapsiagaan pendengar ya antara regulator dalam hal ini Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Timur dengan operator baik itu dari moda transportasi udara maupun transportasi darat hingga transportasi laut. Nah, tetaplah bersama kami pendengar Pro 1 RRI ND, masih ada satu topik pilihan lagi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda terkait dengan penyaluran dana desa di Kabupaten ND seperti apa, update terkini dan informasi selengkapnya nanti bersama dengan Bapak Albertiani pendengar ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama Pro 1 RRI ND. Pro 1, kanal inspirasi.